depan belakang saudara, lemparkan berkat. Be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saudaraku, tanpa terasa kita masuk pada bagian yang keempat dari seri firman Tuhan, Spiritual Upgrade. Pada bagian yang keempat ini basically saya akan berbicara tentang yang namanya prayer, doa. Bolehkah saya katakan ini? Upgrade your prayer. Upgrade doa saudara. Kenapa doa kita perlu di-upgrade? Mari kita lihat saudaraku, Matius pasalnya yang ke-17 ayat 19 sampai 21. Ini adalah ayat yang kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu kita baca ayat ini. Satu kali murid Yesus itu datang kepada Yesus, dan ketika mereka sendirian, tidak ada siapapun, mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Sampai di satu titik mereka melayani saudaraku, dan mereka merasa kayak losing power gitu. Kenapa mereka tidak bisa mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." 2 minggu yang lalu kita membahas mengenai ini. Masih ingat ya saudaraku ya? Kita masih ingat? Ini bukan iman yang kecil. Iman biji sesawi adalah iman yang constantly upgraded. Jangan salah terima ya saudaraku ya. Bukan iman kecil aja cukup. Enggak, iman kecil enggak cukup. Itu sebabnya Yesus bilang karena kamu kurang gitu. Nah, hari ini saya akan menggarisbawahi ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu kita juga sudah bicarakan 2 minggu yang lalu saudaraku. Tetapi 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin kita itu berbicara tentang puasa. Betul ya? Kita berbicara tentang puasa. Hari ini izinkan saya, I will zoom in lebih ke doanya Pak gitu. Nah, bicara soal puasa, boleh nggak saya tanya terlebih dulu, berapa banyak yang ikut join puasa? Boleh lambaikan tangannya? Wow, kita kasih tepuk tangan dulu. Saya senang sekali. Kenapa saudaraku? Karena puasa kali ini itu bukan hanya yang dewasa-dewasa saja yang antusias puasa, tapi saya bisa ngelihat anak-anak kecil di Kids Impact pada puasa. Mereka antusias sekali puasa, dan ya, yang namanya anak kecil puasa, kebayang gak sih kayak apa Pak? Saya tuh kemarin ketawa saudaraku, sampai aduh sakit perut saya. Gara-gara saya diceritain sama kakak-kakak sekolah minggunya, Kids Impact-nya gitu. Bagaimana anak-anak ini mencoba berpuasa. Nah, ternyata saudaraku dikasih tahu sama orang tuanya, kalau puasa itu bukan cuman puasa makan. Kalau puasa nggak boleh marah-marah ya, kata orang tuanya. Nah, akhirnya saudaraku, mereka komsel, ditanya kakak gurunya, "Dari puasa ini apa yang kamu dapatkan?" "Saya sekarang udah jarang marah," katanya. Wah, kakak gurunya happy dong. Jarang marah, oke. Jarang marah. "Saya sekarang kalau marah hanya sore hari." Duh, kakak gurunya mulai bingung. Kayaknya something wrong deh ini gitu. Kenapa kok marahnya sore hari? Kan kalau puasa nggak boleh marah. Jadi setelah buka puasa saya marah. Aduh, saya sampai ketawa saudaraku, anak-anak kecil-kecil lucu-lucu. Nah, masih berbicara soal puasa nggak boleh marah gitu kan. Nah, orang tuanya supaya ngasih tahu anaknya biar nggak marah-marah, bilang gini saudara, "Nanti ya kalau sampai marah-marah puasanya batal loh," gitu kan. Nah, akhirnya ada satu anak saudaraku, udah nahan-nahan kan dia. Biasanya kalau anak-anak gitu kan di jam 2, jam 3 ini jam krusial saudara. Saya rasa bukan anak-anak doang ya, kita semua juga ngerasain gitu kan. Di jam 2, jam 3 tuh jam krusial, kita mulai ya kayak gelisah gitu kan. Nah, si anak ini rupanya terngiang-ngiang perkataan orang tuanya. "Jangan marah-marah. Nanti kalau marah, puasanya batal loh." Dia tanpa angin, tanpa hujan, saudaraku. Dia cari adiknya jam 3, saudara. Adiknya nggak bersalah apa-apa, dia marahin habis-habisan. Dia marahin, mamanya ngeliatnya pusing, saudara. "Loh, kenapa nih anak tiba-tiba marah, nggak ada apa-apa?" Setelah ditanya, "Kamu kenapa kok seperti itu?"
saya marah-marah sama adik, berarti puasanya batal kan? Jadi dia pikir dia marah-marah sama adiknya, puasanya batal, dia boleh makan, saudaraku. Saya bersyukur sekali, puasa kali ini saya mendengar sangat banyak kesaksian. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah? Buat saudara yang belum berpuasa, dari jauh aja senggol kiri kanan. Kalau Kids Impact ikut puasa, masa orang tuanya nggak puasa? Amin, amin saudaraku, sama-sama puasa ya. Yang belum puasa, ayo mulai besok kita puasa. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan masuk di titik yang di poin ini saudaraku, saya akan lebih zoom in ke arah doa. Ingat baik-baik hal ini saudaraku. Spiritual upgrade itu berbanding lurus dengan level doa kita. Saya ulang ya. Spiritual upgrade itu nggak bisa tidak berbanding lurus dengan level doa kita. Ini yang sesungguhnya terjadi kepada murid-muridnya gitu. Kenapa mereka nggak bisa kusir setan? Yesus dengan jelas ngomong, kalau saya ganti dengan kata-kata yang lebih mudahnya gini saudara. Ya karena kamu kurang doa dan kurang puasa. Level doanya kurang. Level puasanya nggak nyampe. Kita semua di sini mengerti ya saudaraku, dari kecil kita menyekolahkan anak kita gitu. TK naik SD. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, naik kelas 6 sampai akhirnya SMP. Apakah ada saudaraku TK naik ke SD lebih gampang? SD naik ke SMP lebih gampang? Nggak ada kan? Berapa banyak dari kita yang kalau doa sama Tuhan, ada nggak di sini yang doanya gini, Tuhan, biarlah aku jadi ekor dan bukan kepala. Biarlah aku terus turun dan tidak naik. Ada nggak yang doanya begitu? Saya rasa nggak ada dong. Semua dari kita mintanya adalah Tuhan, jadikan aku kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Lah, kalau terus naik, TK aja jadi SD lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat. Saudara mau dibawa Tuhan lebih naik, terus naik, itu lebih berat apa lebih ringan? Pasti lebih berat. Bagi saudara yang gak mau kerja keras, pikir ulang doanya. Karena orang yang dibawa Tuhan semakin naik, pasti lebih berat. Semakin naik berkatnya, tantangannya juga lebih berat. Betul ya, saudaraku? Semakin naik berkatnya, yang dihadapi, goncangannya juga lebih berat. Kalau saudara nggak mengupgrade, pada saat saudara diangkat Tuhan naik, saudara nggak akan kuat. Itu yang dialami oleh para murid. Itu sebabnya Yesus sengaja sebelum dia naik ke surga, pesan Yesus satu yang terakhir. Tuhan Yesus cuma ngomong satu, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Wait, tunggu di loteng atas Yerusalem, Pak. Kenapa? Karena Yesus tahu. Yesus mengerti siapa murid-muridnya. Yesus tahu level mereka. Yesus tahu dengan level mereka sampai seberapa Yesus bisa bawa mereka. Dan karena itulah Yesus katakan, wait. Kenapa saudaraku? Yesus tahu tadinya murid-muridnya itu nggak suka berdoa. Doanya nggak kuat. Jangan banyak orang Kristen berpikir gini, semakin naik seseorang ke atas mimbar, maka doanya semakin kuat nih. Saya ulang ya. Semakin naik ke atas ini, apalagi megang mic ini, dikiranya semakin kudus. Sorry loh saudaraku. Sorry loh, pisahkan dua hal itu. Itu sebabnya saya mengatakan kepada para pelayan Tuhan di tempat ini, hati-hati. Datang ke gereja tidak berarti kau punya kehidupan doa yang kuat. Masalahnya, the moment you become a Christian, saudara itu sudah mengibarkan bendera perang ke iblis. Kalau saudara hanya dilihat jadi orang Kristen saja, tapi tidak memperkuat manusia rohmu, saudara jadi target serangan utama.
Itu sebabnya hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, yuk upgrade doamu. Di momen pandemi itu sangat terlihat sekali saudaraku. Kita berpikir harusnya dulu sebelum pandemi kita lebih sering keluar rumah kan? Lebih capek dong. Pandemi ini berapa banyak dari saudara yang mengalami WFH kan? Betul kan? Work from home. Harusnya nggak capek dong. Benar nggak saudara? Tapi sejujurnya, berapa banyak dari saudara yang justru lebih gampang capek pada saat pandemi daripada dulu sebelum pandemi? Betul? Betul ya saudara? Kenapa? Semakin tidak diasah, otot-otot kita ini bukannya tambah kuat. Rebahan tidak membuat otot kita lebih kuat. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan masalah atas hidup saudara, justru itu anugerah. Kenapa? Itu melatih otot-otot saudara bertempur. Rebahan justru membuat otot saudara jadi dikit-dikit capek. Bolehkah saya katakan ini? Rohmu juga sama. Kalau nggak pernah di-exercise rohnya, doa itu sama seperti kita angkat beban saudara. Jangan harap saudara bisa doa 2 jam kalau 15 menit aja nggak pernah dilatih. Saudara angkat beban 20 kilo. Bisa, kenapa? Dimulai dari 1 kilo dulu. Tidak heran banyak orang Kristen akhirnya doanya mentok 15 menit. Terus kemudian alasannya gini, Tuhan tahu hati saya pastor. Tuhan dengar isi hati saya. Kalau enggak alasannya gini, setiap hari pastor, saya dalam kehidupan saya ngobrol sama Tuhan. Itu beda dengan doa ya saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya pada saat Yesus naik ke surga, Yesus ngerti itu. Dan kalau Yesus menyerahkan misi penginjilan kepada murid-murid yang begitu, enggak akan jadi. Hari ini saudara dan saya tidak akan ada di tempat ini. Yesus tahu itu. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Stop, wait, tunggu di loteng atas Yerusalem. Kenapa? Karena sebelumnya saudaraku, kebayang nggak sih? Masih ingat kisah Yesus sebelum ditangkap saudara? Dia ajak murid-muridnya untuk apa? Apa? Berdoa. Apa yang terjadi? Yang doa siapa saudara? Yesus doa. Begitu dia meleng sedikit, dia lihat muridnya apa? Tidur. Berkali-kali Yesus nemui seperti itu, sampai di titik terakhir Yesus ngomong apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Murid-murid Yesus tidak punya stamina doa yang kuat. Itu sebabnya pada saat mereka mengusir setan, mungkin kalau bahasanya sekarang, bukan setannya diusir, merekanya yang lari saudara. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Halo? Saya percaya yang seperti ini tidak ada di tempat ini. Aminnya yang paling keras di luar sana, tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Tapi apa yang saya maksudkan di sini saudaraku? Murid-muridnya itu nggak punya otot doa yang kuat. Disuruh doa nggak bisa. Spiritual upgrade berbanding lurus dengan kehidupan doa. Ada level tertentu, masalah tertentu, visi tertentu. Kalau saudara mau itu tergenapi atas hidupmu, saudara harus komit upgrade level doamu. Pastor, hubungannya apa? Doa dengan bisnis. Oh, besar. Sangat besar. Ketika rohmu kuat, masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah, bukan lagi masalah. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang tadinya masalah, karena roh saudara kuat, itu tinggal diinjak. Kecil buat saudara. Itu sebabnya Tuhan bisa bawa saudara naik. Karena saudara sudah bisa handle gitu. Pada saat Yesus tahu murid-muridnya gak punya kehidupan doa yang kuat, dia suruhnya apa? Tunggu di loteng atas Yerusalem. Apa yang terjadi saudara di loteng atas Yerusalem? Pagi, siang, sore, malam doa. Pagi, siang, sore, malam doa.
Awal mula dulu saya dengan Pastor Jonathan, saudara, ketika merintis gereja di Jogja. Kami berusaha dengan segala yang kami tahu, saudaraku. Doesn't work, Pak. Simply doesn't work. Jemaat itu stuck. Kita sudah berusaha mati-matian. Bertahun-tahun jemaat gak bergerak dari angka 50, 100. Kita sudah hampir menyerah pada saat itu. Pak Jo waktu itu pulang dari sekolah teologi ya. Wah, berpikir bisa menerapkan semua ilmu-ilmunya, Pak. Oh, it doesn't work. Sampai satu titik saudara tahu apa yang dilakukan. Tuhan suruh Pak Jo doa. Jemaat tuh sampai hafal, saudara. 3 bulan berturut-turut. Saudara, seperti ini kan topiknya tiap bulan ganti ya. 3 bulan berturut-turut every single week. Sampai jemaat gini, doa lagi. Tapi tahukah saudara, di momen itu sama seperti 10 hari itu. Pagi, siang, sore doa, pagi, siang, sore doa, pagi, siang, sore doa. Yang tidak disadari oleh Pak Jo, manusia rohnya bertumbuh. Suddenly, saudara, tiba-tiba, itu kayak tunggu waktu. Enggak langsung, tunggu waktu. Tiba-tiba dalam waktu yang begitu cepat, gereja kita, saudaraku, dalam waktu 2 tahun di Jogja, dari angka 100 bertumbuh sampai ke titik 2000 jemaat. It happens just like that, kurang dari 2 tahun. Doa. Doa, doa, doa. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak bertumbuh. Saudara nggak bisa bilang, I'm okay, Pastor, I'm fine. You're not fine. Cara ngeceknya gimana, Pastor? Buah rohnya keluar nggak? Apa itu buah roh, Pastor? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan. Penguasaan dirinya ada enggak? Yang ada kembali ke manusia lama. Itu sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap dari saudara di tempat ini, yang selama masa pandemi ini, akhirnya saudara benar-benar kayak sudah kehilangan banyak hal, saudaraku. Kayak you are losing a lot of things, bukan hanya a lot of things. Kayak segala sesuatunya tuh jadi berantakan, you cannot contain yourself. Saudara tuh jadi kayak berubah kembali manusia lama, saudara keluar semuanya. Saya ajak 10 hari KKR nanti, masuk berendam dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu, saudara. Pastor, kalau doa terus ngapain? Pagi, siang, sore doa. Pastor kerja nggak? Ya kerja dong. Masa nggak kerja? Bedakan antara 2 hal ini ya, saudaraku ya. Doa tidak menggantikan fungsional dari kerja. Kerja tidak menggantikan fungsional dari doa. Make sense dong? Kalau saudara makan Fuyung Hai, yang makan bukan roh dong, Pak, yang makan tubuh dong. Makan Fuyung Hai tidak bisa membuat roh saudara bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Doa jangan digantikan dengan kerja jangan digantikan dengan doa. The two works together. Make sense ya, saudaraku? Pada saat murid-muridnya itu masuk di dalam doa, otot doa mereka itu bertumbuh, saudara. Boom, tiba-tiba Petrus yang sama yang menyangkal Yesus 3 kali, Bu. Petrus yang sama berdiri dan 3.000 jiwa diselamatkan hari itu juga. Berapa banyak dari saudara yang kepingin di sini suami saudara berubah? Istri saudara berubah? Anak saudara berubah? Begini nggak bisa merubah, Bu. Yang mengerti katakan amin. Dari terbit matahari sampai masuknya, saudara mau begini, yang ada ditinggal. Lo nggak betah lo, bapak-bapak kan kalau diiniin terus sama istri nggak betah lo. Apa terus sisinya gini, Pak, wah ibu saya jadi betah di rumah. Ada saudara? Tahukah saudara yang bisa merubah
ketika suami, istri, anak-anakmu, roh mereka bertumbuh, buah-buah rohnya akan keluar, tanggung jawabnya muncul, kasihnya muncul, satu demi satu penguasaan dirinya muncul, kebaikan hatinya, kemurahan hatinya. Bapak-bapak di sini yang istrinya pelit, bawa di dalam doa, saudaraku. Atau istri-istri yang suaminya pelit, kenapa? Murah hati itu buah roh. Yang mengerti katakan amin. Ketika pasangan saudara, anak saudara bertumbuh secara rohani, dengan sendirinya buah itu bermunculan. Dan ketika buah itu bermunculan, keluarga jadi harmonis, pekerjaan jadi maju, jadi berhasil, hubungan satu dengan yang lain, keluarganya jadi enak, kelompok sel jadi maju, gereja jadi rukun dan bertumbuh. Saya berdoa itu jadi atas hidup saudara. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya hari ini saudaraku, upgrade doamu. Hari ini saya memberi judul firman Tuhan, doa yang prayer that touch heaven. Doa yang menyentuh surga. Doa seperti apa yang dimaksud pastor doa nyentuh surga? Jangan sampai kita berdoa, doanya cuma nyentuh plafon. Balik lagi. Tapi kita mau doanya itu nyentuh surga. Karena sekali doa kita menyentuh surga, something big happen. Pertanyaannya gimana? Kita punya doa yang menyentuh surga. Saya bagikan 3 hal ya saudara. Yang pertama, gak bisa tidak, doa yang menyentuh surga itu yang adalah doa yang menyentuh yang punya surga. Yang punya surga siapa saudaraku? Tuhan. Doa yang menyentuh surga adalah doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan paling tersentuh dengan ucapan syukur. Satu kali saudaraku, ada sepasang suami istri, punya 2 anak. Begitu berbeda karakter mereka sampai dinamai oleh kedua orang tuanya, dipanggil dengan julukan gitu saudaraku, si murung dan si ceria. Yang satu anaknya murung terus, yang satu anaknya ceria terus. Nah akhirnya orang tua ini iseng gitu kan, gimana ya caranya, bisa enggak ya, ini orang tuanya usil gitu saudaraku, bisa enggak membuat si murung jadi ceria dan si ceria jadi murung. Nah karena mereka orang tua yang mencintai anaknya, mereka tahu kesukaan anaknya. Si murung sedang kepingin punya handphone baru Pak. Karena selama ini kalau dia bergaul dengan teman-temannya, dia selalu harus pinjam handphone temennya. Nah dia tuh kepingin punya handphone baru. Jadi orang tuanya berpikir, kalau dibelikan handphone baru, pasti senyum, pasti happy, pasti jadi ceria. Dan akhirnya benar saudara, orang tuanya bungkus handphone baru, saudaraku, di wrapping nice, dikasih pita, ditaruh di atas ranjang dari si murung. Anaknya pulang dari sekolah, buka pintu kamar, lihat, kok ada kado gitu Bu. Langsung dengan cepat, dia penasaran, dia buka kadonya. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya si murung, ada handphone baru. Saat itu juga saudaraku, senyum terkembang di bibir si murung. Orang tuanya ngintip dari belakang Pak. Sukses. Si murung bisa senyum. Tapi ternyata gak tunggu berapa lama saudara, si murung terdiam. Senyumnya mulai pelan-pelan turun dan dia berpikir, ini handphone baru. Nanti kalau saya bawa ke sekolah, pasti teman-teman berebut pinjam. Gimana kalau rusak? Saya mau gak minjemin, nanti dipikir saya jahat. Selama ini saya pinjam handphone teman. Gimana kalau jatuh? Gimana kalau dipakai berebut, malah saya jadi gak bisa pakai handphonenya. Dia berpikir, handphone ini merepotkan. Dia murung lagi saudara. Senyumnya hilang. Yang kedua, anak yang bungsu ceria, si ceria. Orang tuanya berpikir, ini anak pingin kuda poni. Oke.
Gimana bikin dia jadi murung? Dibungkuslah kado, saudaraku, isinya, maaf saudara, kotoran kuda. Orang tuanya berpikir nih, nanti kalau si ceria lihat kotoran kuda, pasti langsung jadi sedih. Pasti murung. Dan benar saudara, dibungkuslah kotoran kuda itu di dalam sebuah kado, di wrapping nice, ditaruh di atas ranjang. Si ceria pulang, dibuka saudaraku, dia happy. Begitu dia buka bungkusnya, dia buka pitanya, dia mulai mencium bau yang busuk saudaraku. Begitu dibuka tutup kadonya, dia melongok, dia penasaran ini apa sih kok bau sekali. Ternyata dia melihat kotoran kuda. Begitu dia lihat itu saudaraku, untuk sesaat dia jadi frowning, dia jadi murung gitu saudaraku. Senyum hilang di bibirnya. Tapi tidak berapa lama si ceria berpikir, kalau ada kotorannya, pasti ada kudanya. Dengan cepat si ceria langsung berlari keluar saudaraku. Dia peluk kedua orang tuanya, dia katakan, thank you mami, thank you daddy, you are the best parents. Mama papanya kan bingung dong. Kamu gila ya? Dikasih kotoran kuda kok. Kamu say thank you. Mami, daddy, pasti ada kudanya di dekat sini. Maminya bilang, no, cuman kotorannya. Nggak mungkin. Thank you so much, mami. I love you. Dicium, dipeluk, dia lompat-lompat, saudaraku. Papa mamanya tidak bisa melihat itu semua ketika dilihat anak ini, saudaraku. Bersukacita, berterima kasih dari hatinya. Mau nggak mau, selesai itu diajak anaknya dibeliin kuda sungguhan, saudaraku. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa hati yang seperti ini ada atas hidupmu. Bukan menemukan 1001 alasan untuk tidak bersyukur, tapi 1001 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika yang kau lihat adalah kotoran kuda, saudara. Tidak seperti yang kau harapkan, tidak seperti yang kau inginkan. Belajarlah percaya, Tuhanmu yang baik tidak akan memberikan yang tidak kebaik kepada orang yang mengasihinya. Kenapa saudaraku? Kenapa hati yang bersyukur itu menyentuh hatinya Tuhan? Karena tahukah saudara, di dalam ucapan syukur ada iman. Sejak dari hari ini, temukan cara ya saudaraku. Banyak-banyak hujani Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan hujani Tuhan dengan sungut-sungut. Jangan hujani Tuhan dengan all kind of complaint. Tetapi pujian, ucapan syukur itu naik 24 jam sehari dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi, diizinkan terjadi. Sama seperti kotoran kuda yang tidak kelihatan menyenangkan, bahkan berbau busuk dan seolah-olah saudaraku jauh dari yang saudara harapkan. Tapi ketika kau naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, itu menyentuh hatinya Tuhan. Kalau yang punya surga disentuh, siap-siap saudara. Keajaiban demi keajaiban, pertolongan mujizat itu jadi bagian dalam hidupmu. Oh, sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, doa seperti apa yang menyentuh surga? Doa yang menarik perhatian surga. Pernah kebayang gak ya saudara? Dalam sehari saja berapa orang berdoa? 7,8 miliar orang. Berapa orang berdoa dalam sehari? Apa sih yang membuat doa saudara spesial?
sampai itu menarik Tuhan? Kalau semua orang berdoa, dan by the way Pak, emangnya hanya kita saja yang berteriak, Tuhan tolong? Emangnya hanya kita? 7,8 miliar orang. Kebayang nggak saudara? Apa yang membuat doa kita itu menarik perhatiannya Tuhan? Dengar ini baik-baik saudara. Pada saat yang lain, satu kali berdoa tidak dijawab dan menyerah, engkau berdoa terus sampai doamu dijawab. Push. Pray until something happen. Doa yang menarik perhatian surga adalah doa yang persisten. Saya kasih satu kisah ya saudara, kita buka ya. Kita lihat di dalam Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai 8. Ini kisah yang sangat menarik Pak. Saya bacakan ayat pertama, garis bawahi apa yang saya katakan ini ya saudaraku. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus saat ini kepada saudara di tempat ini untuk menegaskan. Menegaskan apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa tidak jemu-jemu. Jangan jemu-jemu berdoa. Doa persisten, doa yang gigih, doa yang pantang menyerah. Saya lanjutkan ya saudara. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi hakimnya ini udah gak takut Tuhan, gak takut manusia gitu. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, lihat ini sudah, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ternyata saudara, gara-gara janda ini persisten, ini kita nggak bicara Tuhan ya saudaraku, ini sisi negatifnya gitu. Tuhan sedang pengen ngomong, Tuhan kepengen menegaskan, lihat, ini loh caranya. Bahkan seorang hakim yang nggak takut Tuhan pun, hakim yang nggak takut manusia pun, ketika janda ini persisten, hakim ini mendengar permintaan dari janda ini. Lalu masuk saudara ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Kenapa kita tidak jemu-jemu berdoa? Masalahnya banyak orang Kristen, doa sekali nggak dijawab, bye-bye. Ngomongnya udah doa kok, tapi itu firman nggak benar tuh. Pak pendeta ngomongnya nggak benar, nggak terjadi kok. Saya ingin tanya kepada saudara ya, ini pertanyaan yang sederhana actually, tapi jadi cerdas cermat Alkitab nih. Berapa kali Elia berdoa sampai api turun dari langit? Ayo. Berapa kali saudara? Berapa kali? 1 kali. Nah, luar biasa nih. 1 kali Elia berdoa, 1 kali api turun dari langit. By the way, ini Elia yang sama ya Pak? Elianya nggak diganti. Ini nabi benar-benar diurapi luar biasa. Saya tanya lagi nih, sama-sama Elianya, berapa kali dia berdoa sampai hujan turun dari langit? 7 kali. You never know doamu yang mana sampai di titik itu Tuhan jawab engkau. You never know. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Elia yang sama, butuh waktu hanya 1 kali berdoa dan api turun dari langit. Elia yang sama, dia minta hujan turun. Dia sampai berdoa. Kita mencatat doa Elia tuh ya, sorry ya saudaraku. Saya nggak tahu apakah saudara bisa lihat saya ya.
Alkitab itu mencatat, Elia itu berdoa. Itu seperti ini doanya, saudaraku. Dia bersujud sampai mukanya ini menyentuh tanah. Saudara kebayang dong, doa kalau seperti ini. Lakukan itu 1 jam. Capek enggak, saudara? Dengan doa seperti itu bisa tidur enggak? Kebayang dong. Coba kalau, ini saya nggak bisa terapkan ya saudara, saya pakai rok. Coba bayangkan kalau saudara doanya gigi 3. Saudara bilang, saya doa sungguh-sungguh pastor, saya doa sungguh-sungguh pastor. Loh, memang sungguh-sungguh sudah sampai ke mimpi gitu saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Berdoalah begitu rupa ketika yang lain doa sekali nggak dijawab berhenti. Ketika yang lain berdoa hanya asal-asalan saja. Ketika yang lain berdoa hanya sambil lalu saja. Engkau all out habis-habisan memohon kepada Tuhan. Saya yakin semua orang Kristen berdoa kok. At certain point ya. Semua orang Kristen berdoa. Apa yang membedakan? Doanya bukan doanya yang matters buat Tuhan, saudara. Kesungguhan hatinya berdoa. Seberapa dia mintanya sama Tuhan. That is what matters. Orang Kristen berdoa, semua kita orang Kristen berdoa. Tapi ada orang Kristen yang, Tuhan tolong saya, ditolong boleh, nggak boleh ya, nggak apa-apa, nggak ditolong Tuhan juga masih fine. Betul ya? Ada orang-orang yang begitu kan saudaraku? Ya syukur ditolong. Enggak ya masih kok, masih ada simpenan kok. Maksudnya masih oke gitu, masih bisa dibayar. Kalau Tuhan tolong ya syukurlah, ada mujizat Tuhan kayak gitu kan. Tapi ada orang-orang yang berdoanya sampai berteriak kepada Tuhan. Teriakan itu menyentuh surga. Bukan doanya, tapi kesungguhan hatinya. Kalau saudara mau berdoa yang menyentuh surga, pastikan doamu persisten. Pray until something happen. Jangan berdoa hanya di awal. Sia-sia kalau berdoa hanya di awal. Berdoalah sampai Tuhan kerjakan itu atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga saudaraku. Doa seperti apa yang menyentuh surga? Doa yang menarik kuasa Allah. Kalau doamu itu menarik kuasa Allah. Saudara masih ingat kisah perempuan pendarahan 12 tahun? Pak. Pernah ada di dalam kerumunan orang, begitu banyaknya, sampai orang senggol-senggolan. Bapak bisa tahu nggak siapa yang nyenggol gitu? Keadaan Yesus tuh kayak gitu loh pada saat itu. Dia tuh dikerumuni begitu banyak orang. Kenapa wanita ini begitu spesial buat Yesus gitu? Dia yang nyentuh Yesus tuh banyak saudara. Memangnya cuma satu wanita ini? Enggak. Begitu banyak orang berkerumun dan megang Yesus. Kenapa wanita ini spesial buat Yesus? Karena pada saat dia pegang ujung jubah Yesus, hanya ujung jubah Yesus. Tapi Yesus tahu ada something keluar. Ada kuasanya itu keluar. Pastor, bagaimana doa saya bisa menarik kuasa Tuhan? Kita buka ya. Kita lihat saudaraku. Saja kita baca 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat. Saya tutup dengan ini, pemain musik boleh maju ke depan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara nanti cari ayatnya. Rasul Paulus berkata bahwa dia berbahasa roh lebih banyak daripada semua orang yang lain. Menurut saudara, kenapa Rasul Paulus ngelakuin itu gitu? If it's not important, kenapa dia harus make a point bahwa dia berbahasa roh lebih banyak dari semua orang yang lain? Dan sebagai akibatnya saudaraku, dia menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Kurang produktif apa saudara? Injil diberitakan melalui Rasul Paulus ini dengan begitu dahsyat.
Anak-anak rohaninya Rasul Paulus di zaman itu adalah gembala sidang gereja-gereja terbesar di zamannya. Pastor siapa? Timotius? Satu contoh saja saudaraku. Dia adalah gembala termuda dengan jemaat terbesar pada saat itu. Anak rohaninya Rasul Paulus. Tapi kenapa Rasul Paulus put such a high priority untuk berbahasa roh? Make sense gak saudara? Jadi pertanyaan dong. Ini orang yang begitu, kayak pengaruhnya sampai detik hari ini ya saudaraku. Highly. Maksudnya benar-benar kayak di zamannya oleh orang-orang, bahkan orang-orang zaman itu Farisi, Rasul Paulus ini dihargai saudara. Kenapa? Karena gurunya Gamaliel itu adalah guru besar yang terkenal. Dia tuh benar-benar highly dihargai, sangat dihargai Rasul Paulus ini. Tapi dia put such a high priority dan dia katakan, aku berbahasa roh lebih banyak dari semua orang. Saya menyayangkan saudara, hari-hari ini kalau kita nggak hati-hati ya, the world becoming to saudaraku, bahasa roh itu jadi kayak sesuatu yang ditinggalkan. It's not the trend anymore gitu. Tapi tahukah saudara, Alkitab mengatakan ketika kau berbahasa roh kau membangun dirimu. Apa yang dimaksud kau membangun dirimu? Bukan daging. Your spiritual inner man. Bedanya apa, Pastor? Saya punya orang tua yang suka berbahasa roh dan suka berdoa, saudara. Orang tua saya itu adalah contoh figur pertama yang membuat saya the way I am right now gitu. Kalau saudara lihat saya dikit-dikit tanya Tuhan, dari siapa? Saudara bisa tahu. That's the way how my parents do things. Mami saya waktu mau kasih nama merek dari garment ataupun baju yang dia buat, waktu itu kan kita tanya, Mami mau dikasih nama apa? Doa dulu. Saya mau minta sekolah teologi ke Amerika, dijawab mami saya, pakai lututmu. Kalau orang Jawa bilangnya pakai dengkulmu gitu saudara. Mantep ya saudara. Mami saya saudaraku, di tengah waktu itu terjadi outbreak virus. Papi saya itu punya peternakan babi. Outbreak virus, kalau yang pernah dengar namanya kuku merah, itu adalah salah satu virus dari babi yang paling ditakuti saudara, karena sekali kena itu mati gitu. Saudara tahu apa yang dilakukan orang tua saya? Cari ahli dokter apa segala macam? Enggak, tanya Tuhan. Tuhan, ini lagi musimnya kuku merah, saya harus gimana? Dijawab Tuhan, ke gereja. Ke gereja lah orang tua saya. Di gereja hari itu khotbahnya Pak Obaja, urapi dengan minyak. Padahal bukan babi gitu saudaraku. Pas aja bicaranya soal pengurapan minyak bu. Mami saya tangkap itu sebagai rema. Diambil pulang minyaknya, saudara, babinya diurapi. Gimana coba? Itu orang tua saya pak. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kiri kanan babinya berguguran mati. Hanya di tempat papi saya tidak satu pun yang kena. Saudara mau bilang apa? I grew up with my parents karena mereka banyak berdoa, mereka banyak berbahasa roh. Ini loh saudara rahasianya bahasa roh. Saudara tahu, sama-sama kerja ya. Ketika saudara banyak-banyak berbahasa roh, Roh Kudus akan berikan hikmat. Jangan hubungan sama orang ini, yang itu. Cari yang itu. Tanpa kau sadari, pintu-pintu tertutup itu dibuka satu demi satu. Yang tadinya begitu berat, terobosan demi terobosan terjadi begitu saja. Itu kuasa ketika kau melibatkan Roh Kudus bekerja bersama dengan engkau. Doa tidak menggantikan kerja. Saya ulang ya saudara, karena ada banyak orang Kristen salah. Oh saya sudah berdoa pastor, dari terbit matahari sampai masuknya saya berdoa, kenapa belum sukses?
Saudara salah. Doa tidak menggantikan kerja. Sama seperti saudara makan fuyung hai. Yang kenyang daging bukan rohmu. Yang mengerti katakan amin. Jangan gantikan doa dengan kerja. Jangan gantikan kerja dengan doa. The two works together. Tapi ketika kau libatkan Roh Kudus di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di anak-anakmu, mereka akan jadi orang-orang perkasa di bumi ini. Ada tangan yang tidak terlihat, itu menyertai engkau, saudaraku. Orang-orang yang seperti ini, apapun Alkitab katakan yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Doa saya jadi atas hidupmu. Tepuk tanganmu yang paling meriah, bangkit berdiri saudaraku. Bangkit berdiri, datang di hadapan Tuhan, katakan, aku rindukan Roh Kudus, aku nantikan Roh Kudus. Come on, jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Segalanya 2022 saudaraku, ini adalah tahun berakar, tahun berbuah. Pastikan akarmu kuat. Aku perlu Roh Kudus. Kalau orang lain cari engkau hanya untuk meminta Tuhan, tapi kau lihat anak-anakmu di tempat ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Roh Kudus, hati kami ini rindu akan Engkau Tuhan. Hati kami mau dekat-dekat dengan Engkau Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Penuhi hati. Berapa banyak dari saudara, kalau saya boleh tanya saudaraku, engkau yang belum pernah terima bahasa roh? Boleh saya lihat tangan terangkat? Oke. Berapa banyak, turunkan dulu. Berapa banyak dari engkau yang mau mengalami baptisan Roh Kudus? Saudara rindu, datang dengan kehausan. Alkitab berkata, kalau Bapak saja tidak memberi batu kepada yang minta roti, Roh Kudus akan memberikan rohnya dengan berlimpah. Amin. Dimanapun saudara berada, engkau yang bisa berbahasa roh, angkat tanganmu saudaraku. Hirata kaya syata karalala baya siki, inarata karalala baya papa pasya karalala kaya syata kaya irate karalala baya papa 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 kaya serete ka irate karalala baya mate erata karalala. Selama nanti 10 hari KKR, hari ini saudaraku, mulai minta itu dengan kehausan. Terima itu dengan kehausan saudaraku, dengan iman saudara terima. Irete kararararaka, er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 eka, erere serarara.
setiap yang haus dan lapar Tuhan. Bangkitkan kembali api yang sudah mulai padam. Nyalakan kembali sumbu yang sudah mulai pudar.